Yang pertama, siapkan kulit lumpia. Kalian terserah mau pakai berapa. Untuk satu sachet susu Milo itu biasanya kita butuh kulit lumpia sekitar 8-10 lembar. Tapi ini aku cuman ada 5 lembar karena kebetulan sisaan dari kulkas ya. Lalu ini aku kasih perekat. Perekatnya cuma pakai tepung terigu yang dikasih air sedikit. Nah, kalau udah dikasih perekat, kita gulung. Sangat mudah sekali, cuman digulung-gulung kayak gini aja. Nah, lakukan semuanya sampai selesai ya. Jadi ini terserah kalian mau pakai berapa lembar. Kalau mau buat banyak ya tentunya butuh kulit lumpia banyak teman-teman ya. Tapi kalau hanya dikit kayak punya saya ini cuma 5 lembar ya oke lah. Yang penting punya cemilan buat seaktivitas kalian ya. Nah, kalau sudah digulung-gulung seperti ini, selanjutnya kulit lumpianya akan kita gunting bentuknya serong ya, seperti ini. Usahakan pakai gunting aja karena kalau pakai pisau takutnya nanti malah jadinya rusak. Dan kalau semuanya sudah selesai digunting, siap untuk digoreng. Kita goreng di minyak panas dan pakai api sedang aja. Ini langsung aku goreng sekaligus teman-teman ya karena jumlahnya itu sedikit. Jangan langsung dibalik teman-teman ya, nanti bisa hancur kulit lumpianya. Dan kalau bagian bawahnya sudah mulai kekuningan, ini baru boleh kita aduk-aduk sampai keseluruhan warnanya kuning kecoklatan. Ini cuman butuh waktu sebentar banget untuk ngegorengnya karena kalau kelamaan kulit lumpia itu cepet gosong teman-teman ya. Jadi pastikan api yang digunakan juga harus dikira-kira, jangan sampai terlalu besar, nanti kulit lumpianya gampang gosong. Kalau sudah, langsung kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan dengan susu Milo bubuknya. Ini aku pakai cuman setengah bungkus aja karena cuman dikit. Kalau 2 kali lipatnya kalian bisa pakai 1 bungkus ya. Tutup rapat, kemudian ini kita kocrek-kocrek sampai rata ya. Dan ini dia Popia Milonya udah jadi. Sekarang saya mau cobain dulu ya. Rasanya renyah, ada rasa Milonya tuh enak banget, perpaduan yang pas. Jadi kulit lumpia sendiri kan rasanya udah ada gurih-gurihnya ya. Dicampur dengan susu Milo coklat ini cocok banget. Ini bisa juga untuk ide jualan teman-teman ya. Kalau kalian buat banyak itu bisa dibungkusin kecil-kecil, bisa dijual harga 1.000 ataupun 2.000 ataupun 5.000. Yang pertama kita siapkan 3 sendok makan gula pasir. Ini sebenarnya nggak harus pakai resep timbang-timbang teman-teman ya. Terus kita tambahin setengah sendok teh coklat bubuk. Aku pakai coklat bubuk yang medali, boleh juga pakai yang merek lainnya. Dan aduk rata. Ini aku nggak bikin banyak, cuman bikin untuk 15 buah aja untuk pelengkap jajanan hari ini. Untuk perekatnya ini aku pakai tepung terigu yang sudah dicampur dengan air dan diaduk rata. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan pisangnya. Aku pakai pisang kepok yang udah matang, boleh juga pakai pisang jantan, pakai pisang tanduk atau pisang apapun yang memang untuk digoreng ya. Pilih pisang yang memang sudah matang biar nanti hasilnya lebih enak. Karena kalau pisangnya kurang matang nanti hasilnya kurang sempurna. Karena mau dijual cuma 1.000-an, ini satu pisang saya bagi menjadi 4 bagian dengan cara seperti ini. Kalau mau dijual nggak 1.000-an ya digedein lagi, atau mungkin kalau mau dimakan sendiri juga nggak perlu kecil-kecil banget ya ukuran pisangnya, bisa dibelah 2 aja. Selanjutnya kita ambil kulit lumpia 1 lembar. Kemudian letakkan pisang yang sudah dipotong dan beri dengan gula coklat kira-kira setengah sendok teh aja. Kemudian digulung. Ujungnya ini baru kita kasih perekatnya. Jadi nggak semua bagian kita kasih perekat ya. Untuk bagian ujung-ujung yang kanan kiri ini jangan dikasih perekat biar nanti gula karamelnya bisa keluar, bisa cair. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini dia 15 buah piscok siap digoreng. Dan teman-teman perlu diketahui ya, membuat piscok ini tidak bisa dijadikan olahan frozen food ya. Karena kalau dijadikan frozen food nanti ininya kulit lumpianya bisa basah. Jadi harus langsung digoreng ketika selesai gulungnya. Ketika saya menggulung tadi, saya sudah mulai panasin minyak dengan api sedang.
Kalau minyak udah panas, ini langsung aja nih masukin piscoknya. Selain menggunakan pisang, teman-teman juga bisa ganti kok menggunakan ketan yang dimasak dulu atau menggunakan ubi ungu, bisa dipotong-potong atau mungkin bisa dikukus dulu. Kemudian kita taburi dengan setengah sendok makan gula pasir. Sebenarnya nggak harus pakai gula pasir ya, biasanya saya kalau bikin pun nggak pakai gula pasir, nanti karamelnya akan terbentuk dari dalam pisangnya. Ini jangan diaduk-aduk sampai berwarna kuning kecoklatan, bagian bawahnya sudah kokoh ya. Sampai dia mulai keluar cairan dari gulanya, baru boleh diaduk-aduk. Karena kalau kayak gini diaduk nanti akan gagal terbuatnya gula karamel. Nah ini sudah mulai keluar gula karamelnya, bisa dilihat ya tuh coklat-coklat di bagian pinggirnya udah mulai keluar. Berarti gula karamelnya udah terbentuk. Membutuhkan waktu yang lama agar terbuat gula karamelnya ya. Ini diaduk satu arah aja pelan-pelan, jangan dibolak-balik arahnya. Karena nanti ujung-ujung dari kulit lumpianya ini bisa pecah. Nah kita aduk rata, teman-teman bisa lihat ya gulanya sudah mulai menempel di bagian kulit lumpianya. Ini berarti membuat piscok karamelnya ini berhasil. Nah lanjut kita goreng sampai semua permukaannya itu mateng. Di tahap ini harus sering diaduk-aduk ya biar nanti nggak gosong. Dan juga jangan sampai berasap ketika kalian menggoreng piscok karamel seperti ini. Karena kalau sampai berasap nanti karamelnya bisa pahit. Pokoknya kalau kira-kira semuanya udah kering merata, ini bisa diangkat. Jangan lupa untuk ditiriskan dulu. Nah seperti ini kulitnya sudah merata kuning kecoklatan semua ya, berarti ini udah mateng. Untuk meniriskannya ini diletakkan dengan berdiri ya biar nanti minyaknya bisa turun semua. Nah ini dia piscok karamelnya udah jadi, warnanya pas banget, kulit lumpianya itu kering semua dan karamelnya nempel semua di bagian kulit lumpianya. Rasanya sangat enak banget, kulitnya tetap renyah, dalamnya manis, dan ini perpaduan yang cocok ya antara pisang sama kulit lumpia. Siapkan pisang matang. Di sini aku pakai pisang kepok, boleh juga pakai pisang jantan atau juga pakai pisang panjang, pisang tanduk ya. Yang penting pisangnya matang yang bisa untuk digoreng. Lalu kupas pisang dan dipotong sesuai selera, menyesuaikan dengan lebarnya dari kulit lumpia. Ini saya potong seperti ini. Boleh juga dipotong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan kulit lumpia. Kalau kulit lumpianya tipis bisa didobel, punya saya ini tebal ya. Kalau tipis khawatir bocor, kulit lumpianya boleh pakai 2 lembar atau 1,5 lembar. Kalau 1,5 lembar, satunya itu nanti dipotong jadi 2 seperti ini. Kemudian yang sepotong itu dimasukkan ke bagian dalamnya ya, baru diberi dengan pisang. Nah ini karena tebal, aku cuma pakai 1 lembar aja. Terus kita kasih selai coklat secukupnya. Kalau mau lumer banget coklatnya kasih banyak aja. Ini dari 1/4 kg coklat jadinya itu sebanyak 25 pieces dari piscok ini. Jadi kalau dijual harga 2.000-an jadinya 50.000. Untuk perekatnya aku cuma pakai terigu sama air aja. Lipatnya seperti di video. Kalau udah ini bisa diletakkan di box kemudian ditutup rapat. Kalau ada yang beli baru digoreng. Nah kalau enggak, ini bisa juga jadi olahan frozen food ya. Letakkan jangan tengkurap seperti ini ya. Yang bagian lepetan kita taruh di bagian atas biar nanti nggak lengket ke dasar boxnya. Kalau mau ditumpuk di dalam box, perlapisannya sebaiknya dilapisi dengan plastik ya biar nanti nggak lengket satu sama lainnya. Karena pisang itu modelnya kan basah ya, dia nanti akan membuat kulit lumpia sobek jika kelamaan di dalam kulit lumpia. Jadi peletakannya harus pas, tidak boleh tengkorup, harus melumah, kemudian perlapisannya dilapisi dengan plastik, baru disimpan di dalam kulkas ataupun freezer. Ini nggak bertahan lama, jadi harus langsung digoreng. Siapkan minyak panas, kemudian goreng dengan api sedang. Dan juga untuk menggoreng seperti ini tidak diperlukan minyak yang terlalu banyak ya, karena nanti hasilnya akan kurang bagus. Ini kita goreng dengan api sedang sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa untuk dibalik. Kalau warnanya udah kecoklatan semuanya, ini siap untuk diangkat. Jangan lupa ditiriskan dulu, karena kulit lumpia itu kalau digoreng memang menyerap banyak minyak ya. Nah ini dia piscok lumernya, 3 bahan aja udah jadi. Kalian bisa lihat nih selumer ini bagian coklatnya.
Siapkan 250 gram atau 1/4 kg kacang hijau. Ketika kacang hijaunya disiram menggunakan air, biasanya akan ada yang mengapung. Nah, kacang hijau yang mengapung itu nanti dibuang ya, karena kacang hijaunya akan keras, jadi nggak bisa untuk diolah. Lalu cuci bersih, kemudian disaring. Nah, ini sudah dibuang airnya. Selanjutnya kita siapkan panci untuk memasak, lalu kita masukkan air, kira-kira 1,5 liter sampai 2 liter. Lalu masukkan kacang hijau dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kacang hijaunya kita masak selama 5 menit. Jadi dihitungnya 5 menit itu dari mendidih. Setelah 5 menit kita matikan api kompor. Kemudian tutup rapat selama 1 jam. Kalau tidak menggunakan metode seperti ini, boleh juga direbus sampai kacang hijaunya matang. Nah, setelah 1 jam kita buka tutupnya. Setelah 1 jam, ini kacang hijaunya sudah mulai membesar, ada juga yang udah mulai pecah ya. Lalu dimasak lagi sekitar 15 menit sampai 20 menit atau sampai kacang hijaunya empuk. Selain menggunakan metode seperti ini, kalian juga bisa kok ya rebus kacang hijaunya sampai matang kurang lebih sekitar 1 jam sampai kacang hijaunya benar-benar empuk dan matang. Lalu kita masukkan 1 sendok makan tepung terigu, larutkan dengan air sebanyak setengah gelas atau sekitar 100 ml. Aduk rata, pastikan tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Kita kembali ke rebusan kacang hijaunya. Nah, ini udah saya masak kurang lebih sekitar 20 menit lamanya. Jika sampai kacang hijaunya matang tapi airnya masih banyak, ini kacang hijaunya bisa disaring dulu ya untuk membuang airnya. Tapi kalau sampai habis airnya, kacang hijaunya pas empuknya itu ya nggak perlu dibuang airnya. Lalu kita tambahkan 110 gram atau sekitar 7 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu tambahkan larutan tepung terigu. Dan ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar tidak gosong bagian bawahnya sampai kacang hijaunya benar-benar lunak dan adonannya menjadi sedikit kalis ya. Aduk terus. Airnya sudah mulai surut ya. Kita aduk-aduk terus seperti ini. Kalau kira-kira adonan udah kayak gini teman-teman ya, ini tandanya kacang hijaunya udah matang dan siap untuk digunakan. Kita angkat. Kemudian pindahkan ke wadah lain biar nanti nggak mengeras atau nggak mengering. Dan sisihkan. Untuk perekatnya kita gunakan tepung terigu secukupnya. Ini aku pakai 1 sendok makan. Larutkan dengan sedikit air, nggak usah terlalu cair ya. Lalu aduk rata sampai semuanya tercampur. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit lumpia. Lalu kita isi dengan kacang hijaunya. Kurang lebih sekitar setengah sendok makan sampai 1 sendok makan ya, atau sesuai selera aja. Kalau mau dijual harga 1000-an, itu cukup setengah sendok makan aja ya untuk adonan kacang hijaunya. Lalu kita beri perekatnya dan digulung. Lakukan semuanya sampai selesai. Kita taruh dalam box. Jika mau dibekukan atau dibuat frozen food ini juga bisa. Tinggal kalian susun dalam wadah box. Lalu jangan lupa untuk ditutup rapat dan bisa dimasukkan ke dalam freezer. Sewaktu-waktu kalau mau menggoreng bisa tinggal dikeluarkan dari freezer, buka tutup boxnya, biarkan sampai esnya mencair baru nanti digoreng ya. Jadi mudah banget, ini juga lebih tahan lama jika dimasukkan ke dalam freezer. Untuk menggorengnya kita siapkan minyak panas. Kalau minyak udah panas kita masukkan lumpia yang sudah diisi dengan kacang hijau. Kita goreng dengan api sedang sampai warnanya sedikit kecoklatan, gak usah lama-lama ya. Asal kulit lumpianya ada kering itu udah mateng. Tambahkan 2 jumput gula pasir. Nah, kita taburkan seperti ini. Atau kalau nggak ditambah gula juga bisa teman-teman ya. Biar ada efek karamel gulanya di bagian luarnya, ini bisa ditambahkan gula dengan cara seperti ini. Aduk-aduk sambil diaduk-aduk terus sampai gulanya mencair. Kalau kira-kira gula udah mencair dan juga kulit lumpianya sudah berwarna sedikit kecoklatan, ini udah mateng.
Untuk lebih mudah mengaduknya bisa gunakan sutil seperti ini ya. Ini akan lebih mudah mengaduk rata sehingga gula karamel itu bisa langsung menempel di lapisan kulit lumpianya. Lalu kita angkat, jangan lupa ditiriskan dulu. Jika masih ada sisa gula karamel yang mengendap di bawah, ini bisa kita ambil menggunakan sutil seperti ini dan kita siram-siramkan di atas kulit lumpianya. Gampang kan? Untuk hasilnya sangat bagus sekali ya, bagian luarnya terdapat karamelis gulanya seperti ini. Jadi gorengnya jangan terlalu lama biar nanti kulitnya nggak mengeras dan juga gulanya nggak mengeras. Kulitnya sangat garing tapi bagian dalamnya kacang ijonya masih moist, masih basah banget ya, jadi ini enak banget. Yang pertama saya siapkan pisangnya dulu. Pertama saya pakai 2 buah pisang dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Saya pakai pisang jantan ya. Kupas pisang kemudian belah 4 pisang. Biasanya kalau yang dijual 1000-an itu pisangnya dibelah jadi 6 ya, karena lebih kecil lagi. Tapi kalau mau dibuat makan sendiri ya sesuai selera aja yang belahnya. Ini aku belah 4 seperti ini. Lanjut kita siapkan mangkuk, masukkan 4 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dan aduk rata. Ini kita sisihkan dulu. Untuk perekatnya siapkan mangkuk, masukkan 1 sendok makan tepung terigu, tambahkan 50 ml air atau sekitar 8-10 sendok makan, aduk rata dan sisihkan. Kemudian kita siapkan alas, ambil 1 lembar kulit lumpia, letakkan pisang yang sudah kita belah sebelumnya, lalu kita ambil secukupnya coklat dan juga gula pasirnya seperti ini ya, kurang lebih sepertiga sendok makan. Kemudian kita tutup seperti ini. Sebelum kita gulung sampai ujung, beri dulu perekatnya di bagian pinggir-pinggir kulit lumpia seperti ini. Lalu gulung lagi. Nah seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Pinggirannya kalau mau agak ditekan biar segini rapat juga boleh, kalau nggak ditekan juga apa-apa. Lakukan semuanya sampai habis. Gampang banget kan, hanya menggunakan 4 bahan utama aja untuk membuat piscok seperti ini. Sangat ekonomis sekali kan? Nah karena masih ada sisa gula coklatnya, ini saya kupas lagi 1 buah pisang, dibelah 4 juga sama dan digulung. Jika sudah, ini siap untuk digoreng. Siapkan minyak goreng, biarkan hingga panas. Kalau udah panas, sekarang kita masukin nih gulungan piscoknya. Kita gulung dengan letakkan bagian lipatan di bagian bawah ya, biar nanti nggak mengelupas. Ini jangan langsung diaduk-aduk, biarkan dulu sampai gulanya cair dan mengeluarkan karamel warna coklat. Jadi biarkan aja, tidak usah dibalik-balik dulu. Nah ini sudah mulai ada yang mengeluarkan karamel seperti ini ya. Biarin aja sampai karamelnya banyak. Dan kalau gula karamel coklat sudah keluar dari setiap ujung dari gulungan piscok ini baru kita aduk terus sampai piscoknya matang. Dengan cara diaduk terus seperti ini sampai matang, inilah yang akan membuat gula karamel coklatnya itu akan menempel pada bagian dari piscoknya. Seperti ini, jadi nggak hanya ngumpul di bagian ujung tapi menyelimuti keseluruhan dari piscoknya. Jika menggunakan wajan yang lebih besar, ini akan lebih mudah lagi teman-teman ya, karena biasanya kalau untuk jualan itu pakai wajan besar, jadi bisa nyemplin piscoknya itu bisa sampai 20 buah. Setelah bagian kulit lumpianya berwarna kuning kecoklatan seperti ini udah mateng. Jadi menggoreng piscok seperti ini waktunya juga harus pas ya, karena kalau terlalu lama nanti gulanya akan menjadi gosong sehingga rasanya menjadi pahit. Kalau udah matang langsung aja diangkat, jangan lupa ditiriskan dan goreng sisanya hingga selesai. Bisa dilihat ya hasil dari piscoknya, gula karamel coklatnya itu memenuhi pada bagian piscok di ujung dan juga di tengahnya. Jadi bisa menyelimuti seperti ini.